Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya yang aku banggakan, syukur alhamdulillah pada saat ini kita bisa berjumpa, bertatap muka, meskipun dalam keadaan virtual, tetap tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberi kesehatan, umur panjang ya. Dan semoga keluarga kita, orang-orang tua, orang-orang yang kita sayangi, termasuk orang tua kita, tetap diberi kesehatan, umur panjang, bisa menemani kalian sampai sukses nanti. Anak-anakku yang aku banggakan, kemarin kita belajar tentang mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Imam kemarin sudah menjelaskan ya, bahwasanya kejujuran atau jujur itu kalau bahasa Arabnya adalah siddiq, secara istilahnya ada 4, yaitu ucapan sesuai dengan perbuatannya, informasi sesuai dengan kenyataannya, kemantapan hati atau ketegasan, dan yang keempat tidak mencampur adukan sesuatu yang baik itu dengan kedustaan. Kalau menurut Imam Ghazali di situ dibagi menjadi 3, yaitu secara niat, lisan, dan perbuatan atau amalnya. Nah, dasarnya kemarin a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Sebelum kita lanjutkan, kita baca Ummul Quran. Semoga bermanfaat ya, langkah kita termasuk langkah yang diridhoi oleh Allah. Dan semoga nantinya kalian terutama menjadi orang-orang yang betul-betul derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga orang tua kita ya umur panjang, sehat, dan diberi rezeki yang halal, yang barokah dan berlimpah. Semoga juga bisa nantinya atau untuk ya menyekolahkan kalian sampai setinggi-tingginya sesuai dengan apa yang kalian kehendaki dan tercapai segala keinginan dan cita-cita kita semuanya, terutama cita-cita kalian. Biridailah wali syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku yang aku banggakan, untuk dasar lain kita harus berlaku jujur. Ini adalah dasarnya Quran surat Al-Maidah ayat 8. Al-Maidah termasuk urutan yang kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sini perintah kunu qawwamina. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menjadi penegak keadilan. Kalau sudah menjadi penegak keadilan, di sini dihadapkan permasalahan apapun itu sesuai dengan keadaan, dengan keyakinan, atau informasi yang diterima sesuai kenyataan. Jadi kriterianya betul-betul penegak keadilan. Ini adalah perintahnya Allah. Lillah, karena Allah. Jadi di situ juga ditegaskan jangan sampai menjadi penegak keadilan tetapi ingin dipuji orang lain. Itu nanti beda lagi juga. Di lillah, menjadi penegak keadilan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syuhada'a bil qist, dan Allah juga mengingatkan kepada kita ketika kita menjadi seorang saksi itu dengan keadilan juga. Menjadi hakim atau pemutus suatu permasalahan yang adil, ketika menjadi saksi juga saksi yang adil pula.
Ini adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan, wala yajrimannakum sana'an qaumin ala alla ta'dilu. Dan janganlah suatu kebencian kepada suatu kaum itu mendorong untuk tidak berlaku adil. Kasarane ngono, meskipun itu orang yang kita benci atau musuh lah sekalian, ketika dia benar, kita harus konsekuensinya juga harus mengatakan yang benar pula. Berat Pak Umam, ya berat. Misal keluarga kita terus dimusuhi orang lain, difitnah lah oleh orang lain. Ketika orang yang memfitnah dan di masyarakat memang sudah terkenal bahwasanya orang itu tidak baik, terus ketika suatu waktu mereka atau dia benar dan berhubungan misal dengan keluarga kita, ketika dihadapkan permasalahan semacam itu, tetap kita harus membenarkan mereka meskipun itu adalah orang yang kita benci. Karena apa Pak? Ini sudah konteksnya semacam itu. Wala yajrimannakum sana'an qaumin ala alla ta'dilu. Dan janganlah suatu kebencian kepada kaum itu mendorong untuk tidak berlaku adil. Jangan sampai. Jadi Allah tidak menghendaki semacam itu. I'dilu, berbuatlah adil. Ini fi'il amar, perintah. Jadi kita diperintah oleh Allah untuk adil. I'dilu. Karena apa? Huwa aqrabu littaqwa. Karena adil itu dekat kepada ketakwaan. Dan orang yang bertakwa itu riwayatnya atau janjinya Allah kepada orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Salah satunya yaitu diberi jalan yang baik segala permasalahan yang ada pada diri mereka orang-orang yang bertakwa. Ketika mempunyai permasalahan atau dihadapkan dengan sesuatu pilihan, di situ Allah memilihkan atau memberikan jalan keluar yang baik segala permasalahan yang ada pada orang yang muttaqin. Dan riwayat yang kedua, wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib, diberi oleh Allah rizki yang tidak disangka-sangka atau tidak diduga-duga. Nah, salah satunya menuju orang yang bertakwa yaitu i'dil. Ini adil, karena adil itu dekat dengan ketakwaan. Nek wis takwa akan diberi jalan keluar yang baik segala permasalahan dan diberi oleh Allah rizki yang tidak disangka-sangka atau tidak diduga-duga. Wattaqullah, ini juga perintah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Takwa itu takut. Takut itu nek bahasa mungkin di Indonesia kan itu segan. Bukan berarti ketika ada orangnya saja kita baik, ketika orang itu enggak ada terus kita tidak baik, tidak seperti itu. Nek bahasa Arab takut itu khauf, tapi nek takwa itu bisa kita artikan segan. Meskipun tidak ada orangnya ataupun ada, kita konsekuen. Itu namanya takwa, betul-betul takut kepada Allah. Takutnya menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itu larinya ke ittaqullah, bertakwa. Karena apa? Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah itu maha teliti dari segala apa yang sudah kita lakukan. Jadi kita kemarin belajar tentang kejujuran dan ini konteksnya ditambah lagi, yaitu dasar kita harus betul-betul adil, berbicara yang benar sesuai dengan kenyataannya. Dan di sini juga
ditopang oleh surat At-Taubah ayat 119. At-Taubah sendiri termasuk urutan surat yang ke-9. Jadi Pak Umam berharap kalian nanti mencari dasar selain yang sudah kita terangkan, yang sudah kita pelajari. Berharap referensi kalian biar banyak ya. Carilah dasar yang berhubungan dengan kejujuran, Al-Quran dan hadis. Dicarilah dasar dari Al-Quran dan hadis. Terus di sini surat At-Taubah Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah, karena orang-orang yang takut kepada Allah itu wa kunu ma'as-shadiqin. Allah itu takutlah kepada Allah, wa kunu ma'as-shadiqin. Karena Allah itu bersama dengan orang-orang yang sidik atau benar. Ini juga menambah keimanan kita, karena orang-orang yang benar itu bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bisa dibilang gak usah wedi mengatakan yang sebenarnya, karena kita bersama dengan Allah. Jadi kalau sudah mempunyai kemantapan hati bersama dengan Allah, sudah luar biasa. Walam yakul lahu kufuwan ahad, karena Allah itu tidak ada yang membandingi atau tidak ada yang setara dengan Dia. Luar biasa. Jadi biar langkah kita semakin baik, belajar yaitu berharap memang langkah kita semakin baik, dan semoga pula kita tetap dilindungi oleh Allah atau dalam naungannya Allah. Semoga tetap melakukan hal yang baik menurut agama dan dijauhkan dari sesuatu yang tidak baik, termasuk kejujuran ini, dan bisa betul-betul mempertahankannya dan dijauhkan dari sifat-sifat yang tidak baik, termasuk sifat mendustakan. Di keluarga kita, keturunan kita juga semoga betul-betul diselamatkan oleh Allah dari sifat-sifat yang tidak baik. Karena salah satu dari tandanya orang munafik yaitu apabila berkata itu tidak benar, berjanji juga berdusta, dipercaya khianat. Dan itu saja yang bisa disampaikan sama Pak Umam. Kurang lebihnya Pak Umam mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat ya buat kita semuanya dan menjadi orang yang bermartabat nantinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.